Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful makhlukin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihil muhtadin, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita diberikan taufik dan hidayah serta inayah sehingga bisa berkumpul, bertemu kembali di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, telah kita bahas nama Allah yang ke-54 dan ke-55, Al-Qawi Al-Matin. Al-Qawi sahibul qudratit tammah al-balighatil kamal, artinya yang mempunyai kekuasaan yang sempurna. Dalam bahasa kita disebut maha kuat. Maha kuat artinya punya kekuatan, punya kekuasaan yang sempurna. Sedangkan Al-Matin syadidul quwwah wal qudrah, sangat kuasa, sangat kuat. Fala yu'jizuhu syai'un wa la ya'tarihi dha'afun bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa la yu'assiru bihi syai'un bal huwal mu'assiru fi kulli syai' wa la yaglibu syai'un bal huwal ghalibu 'ala kulli syai' ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Maha kuat dan sangat kuat sehingga tidak bisa melemahkan akan Allah itu oleh sesuatu, dan tidak mendatang kepada Allah kelemahan baik zatnya, sifatnya, perbuatannya. Sampai kapanpun tidak akan datang kepada Allah itu yang namanya lemah, tidak mampu, sampai kapanpun. Dan tidak memberi bekas pada Allah oleh sesuatu. Allah kada bisa dipengaruhi, Allah kada bisa digertak, Allah kada bisa ditekan. Bal huwal mu'assir fi kulli syai', bahkan dia yang memberi bekas pada tiap-tiap sesuatu, dia yang mempengaruhi tiap-tiap sesuatu. Dan tidak bisa mengalahkan oleh Allah oleh sesuatu, bahkan dialah yang mengalahkan sesuatu. Yang dia kehendaki pasti terjadi, yang dia tidak menghendaki tidak akan terjadi. Itu sudah kita bahas pada setengah bulan yang lalu. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuat dan bersangatan kuat. Nah, itu sudah kita imani, kita percaya yang demikian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bismillahil qawi
orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qawi, bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya. Kalau sudah beriman bahwa Allah itu maha kuat, kalau sudah percaya Allah itu maha kuat, akan menimbulkan akhlak kepada diri kita. Apa yang ditimbulkan oleh iman kepada nama Allah Al-Qawi yang maha kuat itu? Ayyakuna abdan qawiyya. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Qawi yang maha kuat, maka dia menjadi orang yang kuat. Dia menjadi orang yang kuat. Lianna Allah Ta'ala yuhibbu abdahul qawi, karena Allah mencintai hambanya yang kuat itu. Allah mencintai hambanya yang kuat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Rawahu Muslim. Ujar Nabi kita, orang beriman yang kuat, orang beriman yang kuat lebih baik, lebih disukai Allah daripada orang beriman yang lemah. Bagaimana kita supaya kuat? Kita mesti percaya dulu bahwa Allah itu maha kuat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kuat apanya? Allah suka kepada kita kuat, bukan kuat makan, bukan kuat mengangkat barang, bukan kuat begadang malam. Yang dicintai Allah itu orang beriman yang kuat. Apa yang kuat? Nah, para ulama mengatakan Allah mencintai hambanya yang kuat itu, pertama qawiyun bil iman, kuat imannya, imannya kuat. Imannya kada mudah tergoda, imannya kada akan mudah goyah karena ada ancaman atau godaan. Kada bisa goyang imannya, kuat. Nah, itu maksudnya. Yang pertama adalah mukmin yang disukai Allah, mukmin yang kuat iman. Termasuk orang yang dapat naungan Allah di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Siapa? Orang yang digoda berbuat maksiat, digoda untuk berbuat zina, padahal yang menggoda ini orang yang dia cintai, tapi jawabannya inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini kuat iman. Digoda berzina oleh orang yang dia cintai, tapi dijawabnya inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini contoh kuat iman. Kada bisa digoda dan kada bisa ditekan. Dalam sejarah Islam, laki-laki pertama yang mati syahid Yasir bin Amir, orang tua dari Ammar. Yasir ini orang tua yang masuk Islam dengan Rasulullah. Dia beriman kepada Rasulullah. Dia ditekan, dia disiksa, dipukuli, tetap dia mengatakan Allah. Akhirnya dia disiksa, dipukuli, meninggal dunia. Inilah syahid pertama. Nah, kada bisa ditekan imannya, tetap percaya kepada Allah. Yasir bin Amir. Nah, kemudian ada perempuan pertama yang syahidah di dalam Islam,
Sumayyah bintu Khayyat, istrinya Yasir, disiksa oleh Abu Jahal, dipukuli sampai kemaluannya ditumbak. Tetap Sumayyah, Allah Tuhanku, kada bisa berubah. Akhirnya Sumayyah gugur sebagai syahidah awal, perempuan syahid yang pertama di dalam Islam itu. Nah, ini yang dimaksud kuat iman itu. Digoda kada mampan, ditekan kada mampan, tetap dia percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang-orang dahulu, budak hamba sahaya yang tuannya ni musyrik, tuannya ni kafir, ini budak masuk Islam, dapat hidayah Allah. Nah, oleh tuannya disiksa, dipasung, dikurung, tetap kada berubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini namanya qawiyun bil iman, kuat dalam imannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ya di zaman sekarang ini mungkin di tempat kita khususnya kada akan terjadi. Ada orang memaksa, mau kada bekafir, kalau kamu kada bekafir kamu kubunuh, mungkin kada ada terjadi di tempat kita ini. Di negeri lain wallahu alam. Tetapi di tempat kita ini bukan tidak mungkin ada godaan. Apa godaan itu? Godaannya bukan menyuruh kita, bukan menggoda kita meninggalkan Islam, bukan. Tetapi mungkin godaannya itu menggoda kita agar kita mengakui bahwa orang kafir itu benar, orang Nasrani itu benar, orang Yahudi itu benar. Dan ini akan terjadi, kita digoda agar mengakui bahwa agama Yahudi itu benar, baik, agama Nasrani itu benar, baik. Ini sama-sama kita pindah agama. Kalau yang dulu kita ditekan dengan senjata agar keluar dari Islam, sebagian ada yang keluar. Ada yang digoda dengan materi, akhirnya keluar Islam. Ada yang digoda dengan perempuan, keluar Islam. Nah, tetapi yang lebih halus dari itu, godaan ini bukan menyuruh kita meninggalkan Islam. Godaan ini bukan merayu kita keluar Islam, tetapi godaan ini datang agar kita mengakui bahwa Nasrani itu agama yang benar, Yahudi agama yang benar, Islam agama yang, semua agama benar. Nah, membenarkan orang yang bukan Islam itu berarti kita bukan Islam lagi, sama aja artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hati-hati. Iman kita hilang bukan kita sengaja keluar Islam, tetapi iman kita hilang, kita menganggap bahwa yang bukan Islam itu baik, sama seperti Islam. Kita pun dengan otomatis keluar dari agama Islam ini. Dalam kaidah yang umum dalam agama Islam ada satu kaidah, ar-ridha bil kufri kufrun. Kita setuju dengan kekafiran, itu adalah kafir. Kita setuju dengan kekafiran, kita jadi kafir. Nah, jadi hati-hati kita datang godaan-godaan bahwa agama itu semuanya adalah benar, sama-sama baik. Bagi kita umat Islam, kita hanya mengakui agama Islam yang benar. Karena inna din indallah Islam, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita tidak setuju. Nah, kita wajib tidak riba selain Islam itu agama.
Jangan sampai kita ridha, jangan sampai kita setuju. Kita wajib tidak setuju selain Islam itu sebagai agama. Tetapi tidak setuju kita kepada orang yang bukan Islam itu bukan berarti kita harus berperang dengan mereka. Bukan berarti kita harus bermusuh-musuhan dengan mereka. Bahkan kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka. Ini sebelah ini orang bukan Islam. Kita wajib tidak ridha bahwa dia ini bukan Islam. Hati kita kada katuju lalu nang sebelah ini agama kada Islam. Itu wajib. Tetapi kita wajib pula berbuat baik kepadanya. Nah, kenapa kita berbuat baik kepadanya? Apa tujuannya kita berbuat baik kepada yang bukan Islam? Dakwah, mengajak mereka agar mereka itu suka, agar mereka itu tergoda dengan Islam yang kita bawa ini. Jadi kita memberi orang bukan Islam duit, kita memberi mereka itu makan, bukan berarti kita setuju dia bukan Islam, tetapi itu dakwah kita agar mereka terbuka untuk masuk Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan. Dikisahkan Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, imam besar di sekitar abad kedua. Di sebelah beliau ini ada orang agama lain, rumah berdimpit lawan orang bukan agama Islam. WC yang non muslim ini bila malam merimbis ke rumah Imam Sahal nih, karena banyu WC itu mengalir ke dapur kepajijipan Imam Sahal nih. Jadi setiap malam Imam Sahal ini menanai wadah dari limpasan WC tetangga yang bukan Islam nih. Karena subuh hibak wadah tuh dibuang keluar. Bertahun-tahun kadada Imam Sahal ini menanggur sebelah rumah, tuh WC baiki, kadada. Malam diandakin wadah, subuh hibak dengan kotoran majusi sebelah agamanya, karena subuh dibuang sidin. Nah, satu saat Imam Sahal ini garing, sakit mendekati kematian. Sidin panggil tetangga sebelah nang bukan Islam tadi ke rumah. Ujar Imam Sahal, wahai tetanggaku, coba kita lihat di dapurku tuh, lihat di pejijipanku. Dibawa ke dapur. Nah itu WC ikanku sudah bertahun-tahun limpasnya ke rumahku nih. Aku tiap subuh membuang. Kenapa aku hanya raja madahkan lawan ikan bertahun-tahun ini? Karena aku ini parak sudah mati. Mungkin aku mati, anak buahku bisa kada tahan lawan itu kena. Jadi sebelum aku mati baiki itu, baiki. Karena aku mati, anak buahku bisa kada sabar. Kalau aku masih sabar, kada apa-apa aja sah. Nah, si muslim ini mendengar itu terharu. Ya Syekh, wahai tuan guru, mudda yadak, sorong tangan pian, sini tangan pian. Diambil tangannya oleh si majusi tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Macam inikah akhlak orang Islam, macam inikah kelakuan orang Islam terhadap non muslim. Nah, jadi kita berbuat baik kepada non muslim itu bukan berarti kita setuju bahwa dia kada Islam, bukan. Tapi kita berbuat baik kepada mereka, dakwah kita. Inilah Islam yang mesti dipeluk oleh seluruh manusia. Inilah ajaran Islam. Nah, jadi
kita kuat iman, kada akan bisa berubah iman kita ditekan, digoda untuk mengatakan bahwa semua agama itu benar. Kita kada akan berubah. Tetap yang benar itu di sisi kita hanya Islam. Selain Islam kada benar, dan kita tidak ridha dengan agama selain Islam. Itu hati kita, hati. Tetapi pada anggota zahir kita tetap kita bersikap baik kepada mereka, sayang menyayangi, hormat menghormati, dalam rangka dakwah mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu dimaksud kawiyun fil iman, kuat dalam iman. Kada mudah tergoda. Apalagi dengan 100.000, 200.000 tergoda. Itu kemana iman harganya 200.000? Nah, ini mesti kuat iman ini. Para ulama menjelaskan kaifa taqwiyatul iman. Kayak apa iman kita supaya kuat, supaya kada mempan digoda, kada mempan ditekan. Kayak apa cara memperkuat iman? Ujar para ulama mengatakan memperkuat iman ini satu, pahmu asma'illah al-husna, mempaham asma'ul husna. Nah, pahami asma'ul husna ini mulai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, pahami satu persatu, maka iman kita kepada Allah akan kuat jadinya. Satu itu, pahami bujur-bujur asma'ul husna. Yang kedua, tadabbur ayatil Qur'anil Karim, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Bukan hanya dibaca, tapi direnungi ayat Qur'an itu, maknanya satu persatu akan menambah kuat iman kita. Yang ketiga, al-iktsar minaz zikri wad du'a, perbanyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak itu akan mengukuhkan iman di dalam hati. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allahumma qawwi imani, ya Allah kuatkan imanku, menambah kuatnya iman. Nah, yang keempat, at-tafakkur fi ajaibi khalqillah, tafakkur tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4 hal itu kita lakukan, maka iman kita akan semakin kuat. Nah, semakin kuat. Kalau sudah iman kita kuat, godaan macam apa aja untuk menggoda kita, iman kita kada goyang lagi. Nah, pahami asmaul husna, renungi ayat Quran, walau Yasin nanti renungi makna-maknanya. Banyak zikir, doa, tafakkur tentang alam semesta ini. Nah, itu hasilnya akan memperkuat iman kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua yang dimaksud mukmin yang kuat lebih disukai Allah dari mukmin yang lemah. Pertama, kuat iman. Yang kedua, qawiyun fil ibadah, kuat beribadah. Kuat beribadah. Banyak orang yang kuat lari, tahan lari 10 km, kuat mengangkat barang, kuat main tinju, tapi sembahyang 20 rakaat kada kuatnya. Kada kuat sembahyang 20 rakaat. Membaca Quran itu sajus kada kuatnya. Ada orang minta amalan guru supaya rezeki murah. Ya guru ada amalan yang bagus. Baca ya Razak, ya Razak. Berapa guru? 10.000. Mak ada tahan guru 10.000. Kenapa kada kuat membaca 10.000? Nah, ini ngarannya, namanya lemah ibadah. Yang disukai Allah itu mukmin kawi, mukmin yang kuat, kuat ibadah. Kuat ibadahnya. Nah, bagaimana cara memperkuat ibadah itu? Yang pertama, tarkuz dzunub wa taubah minha, meninggalkan dosa dan tobat dari dosa. Ini yang maulah kita lemah ibadah itu, kebanyakan dosa.
Seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Basri di abad ke-1 Hijriah. Wahai Imam, ulun ini hendak sembahyang tahajud. Sudah ulun siapakan dah. Banyu untuk qada hajat, banyu untuk wudu, semuaan sudah siap. Tapi kina bangun tengah malam hendak bakami benar Maka kami berabah pulang kina. Pada pas sejadah sudah diurak, sejadah sudah dibuka, baju disiapakan. Bangun tengah malam kami guring pulang kina. Kenapa kada hendak mau sembahyang malam tu kada kuat? Ujar Hasan Basri radhiyallahu an, zunubuka qayyadatka. Dosa engkau yang memasung engkau. Orang sembahyang tahajud itu kada akan bisa kalau banyak dosa. Kada bisa. Tahajud itu orang bersih. Maksudnya tahajud nang istiqamah. Menang bahanu bantu kada kawa ditangguh nih to. Bahanu bangun bahanu kada. Ini yang istiqamah. Yang bisa rutin tiap malam tahajud ini kada bisa kalau kada orang yang bersih. Nah, jadi ini dosa ini membuat kita lemah ibadah. Jadi kalau hendak kuat beribadah, tobat kepada Allah, tinggalkan dosa. Yang pertama itu. Yang kedua, supaya kuat ibadah itu aklul halal, makanan yang halal. Makanan halal. Nah, sebab makanan halal akan menimbulkan tenaga yang halal. Maka dia akan condong kepada ibadah. Kalau yang kita makan ini haram, menjadi tenaga yang haram dan tentu sukanya kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba akan aja kita kalau selama ini kada mampu baca Quran sekali duduk 2 juz 3 juz, kada kuat kita. Macam-macam kesemutan lah, batis pinggang lah sakit, macam-macam. Kalau sudah 2-3 juz baca Quran, tapi kalau melihat TV 3 jam kada apa-apa, kuat saja pinggang kita nih. Berarti apa? Kada kuat ibadah. Nah, periksa aja. Ada 2 sebab, mungkin makanan kita haram atau kebanyakan dosa. Itu yang maulah kita kada mau kuat ibadah. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud oleh Rasulullah, orang beriman yang kuat lebih disukai Allah dari orang beriman yang lemah. Pertama, kuat iman. 2, kuat ibadah. Yang ketiga, qawiyun fil idrak, kuat dalam nalar, kuat dalam memperdapati. Kalau orang yang idrak, nalarnya ini kuat, dia akan mudah membedakan mana hak mana yang batil. Mudah. Oh, ini batil, oh ini benar. Kalau dia kuat idraknya, kuat nalarnya. Kita ini kesulitan kadang-kadang membedakan mana bujur mana salah. Kesulitan. Karena yang bujur kadang-kadang pinakaya yang salah. Yang salah kadang-kadang model macam yang bujur. Lalu kita sulit membedakan. Kenapa sulit membedakan? Karena idrak kita lemah. Bagi orang yang idraknya kuat, kada susah membedakan ini jahat, ini baik, ini buruk, ini baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang lemah idrak, nalar, lemah, dia kada akan bisa membedakan, kada akan bisa membedakan mana ajaran yang baik, mana ajaran yang sesat. Kada akan membedakan. Akibat kada bisa membedakan, lalu hidupnya terumbang-ambing kemana arus, kemana orang. Karena dia kada punya sikap, kada punya pendirian, mana yang salah, mana yang benar. Nah, ini bahayanya kalau orang idraknya lemah. Kemana angin, ke sana. Angin ke barat, kada punya idrak. Dia sulit membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Mana ulama yang baik, mana ulama yang jahat. Kada bisa membedakan.
Kenapa? Ulama yang baik pakai surban, ulama yang jahat pakai surban. Ulama yang baik pakai jubah, ulama yang jahat pakai jubah. Ulama yang baik hafal Quran, ulama yang jahat hafal Quran. Nah, kalau kita punya nalar yang lemah, kita kadang akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang kada, mana yang bujur, mana yang kada. Tapi kalau idrak kita kuat, kawiyun fil idrak, kita mudah membedakan ini ulama yang benar, ini ulama yang kada benar. Idrak kita kuat. Nah, kalau kita idrak kada kuat, tak umbang ambing kita bila orang banyak ke sana banyak ke sini ke sini. Kenapa? Karena kada punya idrak, kada punya mata hati yang tajam. Nah, membedakan mana hak yang batil itu kada bisa dengan informasi, kada bisa. Informasi dari ini, informasi dari A, dari si B, dari si C, dari media massa, dari media sosial. Kita kada akan bisa membedakan ini yang baik, ini yang kada baik hanya dengan informasi. Kita bisa membedakan ini yang baik, ini yang kada baik dengan mata hati kita. Kalau mata hati kuat, walaupun kita kada ada informasi siapapun, kita bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Nah, itu kawiyun bil idrak. Ini yang disukai Allah. Orang tuh kuat idraknya, tajam mata hatinya. Nah, bagaimana caranya supaya idrak ini kuat? Bagaimana caranya supaya mata hati ini tajam? Para ulama menjelaskan untuk menajamkan mata hati itu adalah tahliyatul qalbi anis sifatil mazmumat wa tahliyatuhu bis sifatil mahmudah. Itu caranya. Membersihkan hati dari segala sifat tercela, sombong, dengki, dendam. Bersih hati dari itu dan diperhiasi dengan sifat yang terpuji. Kalau hati kita bersih, hati kita berhias sifat yang terpuji, maka hati kita akan tajam, nalar kita akan kuat, kita akan bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Nah, kawiyun bil idrak itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita banyak bisi partai. Berapa partai? 20 ke partai kita nih yang dipilih. Semuaan baik, membangun Indonesia, membangun ini, semua partai itu programnya bagus. Cuma kalau kita punya idrak yang kuat, mata hati yang kuat, kita akan tahu partai mana yang benar-benar memperjuangkan umat Islam itu. Kita tahu. Kalau bisa dibunguli, mata hati kita akan menunjukkan inilah partai yang memperjuangkan Islam dan umatnya. Ini pandirnya yang lain nih. Nah, programnya sama, orangnya baik-baik, semua orangnya penampilannya bagus, meyakinkan. Tapi kalau kita punya mata hati yang bagus, kada kau didustai, kami pandirnya aja nang bujur ini. Nah, kalau kita kada punya mata hati yang tajam, kada punya idrak yang kuat, kena tak bawa arus. Orang banyak ke situ, umpat ke situ. Orang banyak ke sini, umpat ke sini. Orang ke neraka, umpat juga ke neraka. Nah, kenapa idrak kita ini yang perlu diperkuat? Nah, jadi mukmin yang kuat lebih disukai Allah dari mukmin yang lemah. Kuatkan iman, kuatkan ibadah, kuatkan idrak itu. Nah, jangan sampai terbawa arus. Kalau kita baca media massa, mendengar televisi, kita akan terumbang ambing dengan keadaan. Semua baik, semua bujur kelihatannya. Tapi kalau kita punya idrak yang kuat, tahu ini yang mesti yang kita pilih, ini yang mesti kita tinggalkan. Kada perlu digoda, kada perlu ditekan. Kita ada punya mata hati sendiri yang kada mudah dipengaruhi oleh siapa juga pun. Nah, itu kawiyun bil idrak namanya. Ini orang yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah dari iman kepada nama Allah Al-Qawi, Maha Kuat, buah imannya kita akan jadi mukmin yang kuat iman, kuat ibadah dan kuat idrak, kuat mata hati tadi. Nah, kemudian nama Allah yang ke-56 Al-Wali. Al-Wali. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وكما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والاستقامة والحسن الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زيادة في الدين وبركة في علمه وسعة في جسمه وسعة في رزقه وتوبة قبل الموت سهلة عند الموت وبعد الموت وعفوا من الحساب ومن عجاب ونسيب من الجنة وارزقنا بكريم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك تسمع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا يراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك.